Di sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi cahaya dari layar laptop, seorang penulis bernama Raffi menatap kosong ke halaman putih yang belum juga terisi. Sudah 3 jam berlalu sejak kursor pertama kali berkedip di pojok kiri atas. Namun, satupun kata belum keluar dari pikirannya. Ia merasa semua kalimat yang muncul seolah telah pernah ditulis orang lain. Dan tidak ada yang benar-benar miliknya. Hening di kamar hanya dipecah oleh suara napas dan detak jam yang seolah menghitung waktu menuju kehampaan. Malam itu, Raffi memutuskan untuk menulis tentang sesuatu yang paling ia takuti. Akhir dari sebuah kisah. Ia mulai mengetik dengan lambat, seolah takut merusak keheningan yang rapuh. Kata pertama mengalir, lalu kata kedua, hingga akhirnya halaman yang kosong mulai terisi kehidupan. Ia menulis tentang seorang tokoh yang kehilangan kemampuan menulis di dunia yang menolak akhir. Tokoh itu diberi nama Evan, seseorang yang hidup di antara kata dan kenyataan. Evan berjalan di dunia yang tidak mengenal waktu, tempat di mana setiap kalimat berhenti sebelum titik terakhirnya muncul. Dunia Evan terbentuk dari sisa-sisa cerita yang belum selesai, dari paragraf yang ditinggalkan, dari ide yang dibuang di tengah jalan. Setiap langkahnya menggema di ruang tanpa batas, di mana udara terasa seperti potongan metafora yang melayang tanpa makna. Ia mencoba berbicara, tapi setiap kali membuka mulut, kata-katanya menghilang menjadi debu huruf. Raffi berhenti sejenak, menatap tulisannya, dan merasa aneh. Seolah-olah Evan mulai hidup dengan caranya sendiri, tanpa menunggu izin penciptanya. Setiap paragraf yang ditulis Raffi semakin jauh dari kendalinya. Cerita itu mulai menulis dirinya sendiri, menolak diatur, menolak diarahkan. Ia membaca ulang kalimat sebelumnya dan menemukan kata-kata yang tidak ia ingat pernah ketik. Ada bagian baru yang muncul, tentang seorang penulis bernama Raffi yang menulis tentang Evan. Ia bergidik, merasa seolah dirinya kini menjadi bagian dari cerita yang sedang ia ciptakan. Laptopnya bergetar pelan, seolah menyimpan denyut kehidupan. Huruf-huruf di layar bergerak sendiri, membentuk kalimat yang tidak seharusnya ada. Akhir bukanlah tujuan, tapi jebakan, tulis layar itu dengan sendirinya. Raffi terdiam, tapi bukannya takut, ia malah merasa tertarik. Ia mulai mengetik kembali, kali ini tanpa berpikir, hanya mengikuti arus kata yang membimbing jemarinya. Dalam dunia tulisan itu, Evan menemukan sebuah buku di tengah padang kosong yang terbuat dari kertas putih tanpa tinta. Setiap kali ia membuka halaman, huruf-huruf muncul sesuai pikirannya. Ia menulis tentang seseorang yang sedang menulis dirinya, seorang penulis bernama Raffi. Dan pada saat yang sama, Raffi membaca kalimat itu di layar. Garis antara fiksi dan kenyataan mulai kabur seperti tinta yang larut dalam air. Ia mencoba menutup laptop, tapi layar tetap menyala. Kata-kata terus muncul, menulis tanpa henti, menulis tanpa penulis. Ia berpikir mungkin cerita ini sedang mencari jalannya sendiri menuju akhir. Namun, semakin ia biarkan berjalan, semakin terasa bahwa cerita ini tak ingin berakhir. Dunia Evan tumbuh, bercabang, dan mengembang seperti mimpi yang menolak pagi. Di dunia itu Evan mulai sadar bahwa dirinya hanyalah karakter. Ia menyadari keberadaannya bergantung pada tangan yang menulisnya. Namun, ia juga tahu, penulisnya kini kehilangan kendali. Maka ia bertekad mencari sesuatu yang disebut kalimat terakhir. Sebuah kalimat yang konon bisa menutup semua cerita, tapi juga menghancurkan dunia yang ia tempati. Evan berjalan melewati kota-kota huruf yang terbuat dari paragraf-paragraf yang patah. Ia melihat langit dipenuhi tanda baca yang jatuh seperti hujan. Di kejauhan, sebuah cahaya samar bergetar di tengah kabut metafora. Ia tahu, itulah tempat di mana kalimat terakhir disembunyikan. Namun setiap langkah mendekat membuat tubuhnya memudar sedikit demi sedikit. Di dunia nyata, Raffi merasakan hal yang sama. Tubuhnya lemah, matanya berat, dan pikirannya terseret masuk ke dalam cerita. Ia merasa dirinya bukan lagi pengarang, tapi bagian dari tulisan yang sedang mencari akhir. Kata-kata yang dulu tunduk padanya kini menulis dirinya kembali. Ia mulai memahami bahwa mungkin cerita ini bukan tentang Evan, tapi tentang dirinya sendiri. Di dalam teks, Evan menemukan cermin yang memantulkan sosok lain. Sosok itu menatapnya dengan tatapan lelah yang sama. Di pantulan itu, ia melihat wajah Raffi. Dunia dua arah kini menyatu, seperti dua halaman yang saling menekan hingga huruf-huruf nia bercampur. Raffi dan Evan menjadi satu, dua kesadaran dalam satu narasi yang sama. Dalam kesadaran itu, Raffi menyadari bahwa setiap cerita yang ia tulis selalu berhenti sebelum akhir. Ia takut pada titik terakhir karena tahu di sana segala sesuatu berhenti hidup. Ia menginginkan cerita yang abadi, yang terus menulis tanpa berhenti. Tapi ia lupa,
Abadi berarti terjebak selamanya di dalam ketidakselesaian. Kini, ia dan Evan hidup dalam ketidakberhinggaan yang sama. Waktu tak lagi memiliki arti. Hari dan malam hanyalah konsep kosong di antara spasi. Di dunia huruf itu, mereka berjalan tanpa arah, menunggu kalimat yang tak kunjung selesai. Setiap kali titik hampir muncul, ia menggelang. Dunia mereka terus menggulung, seperti gulungan naskah yang tidak pernah selesai dibaca. Raffi mencoba menulis kalimat terakhir, tapi setiap huruf yang ia ketik berubah menjadi simbol asing. Layar berkedip, paragraf bergeser, dan baris baru muncul tanpa ia sentuh. Ia mulai sadar bahwa akhir bukan sesuatu yang bisa ditulis, melainkan sesuatu yang harus diterima. Evan berdiri di tepi dunia yang bergetar, merasakan getaran halus dari tinta terakhir. Mereka berdua menatap langit yang terbuat dari lembaran kertas, menunggu sesuatu yang tak pasti. Dari jauh, terdengar suara pelan seperti napas dari antara kalimat. Suara itu berkata tanpa kata, memberitahu mereka bahwa setiap kisah memiliki waktunya sendiri untuk berhenti. Tapi tak ada yang bisa memutuskan kapan. Dunia mulai memudar. Huruf-huruf meluruh dari langit. Raffi tahu, inilah batas antara penulis dan tulisan. Ia menutup matanya, dan huruf-huruf mulai berhenti bergerak. Evan memejamkan matanya juga, dan dunia huruf membeku di tengah udara. Tak ada akhir, tapi tak ada pula kelanjutan. Hanya keheningan yang menggantung di antara dua realitas. Raffi menunggu titik terakhir, tapi yang datang hanya spasi. Dalam spasi itu, ia mendengar gema samar dari dalam pikirannya. Suara yang menyerupai suaranya sendiri, tapi juga bukan. Mungkin cerita ini tidak butuh akhir, katanya dalam hati yang bukan miliknya. Ia tersenyum samar, menyadari bahwa menulis adalah cara untuk tetap hidup dalam yang tak selesai. Layar kini diam, tapi kediamannya terasa penuh arti. Di luar jendela, pagi mulai menyala perlahan. Matahari pertama menembus tirai, menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia tidak tahu apakah dirinya masih Raffi, atau hanya kalimat yang tertinggal di dunia fiksi. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa damai dengan ketidakpastian itu. Ia membiarkan kursor berkedip sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada yang ditulis lagi. Tapi mungkin, itulah makna sebenarnya dari sebuah akhir. Akhir tidak selalu berarti berhenti. Kadang, ia hanya bentuk lain dari keberlanjutan yang sunyi. Raffi menatap layar, lalu membiarkan laptopnya menyala tanpa ia sentuh. Di dalam layar, Evan berdiri menatap ke arah yang sama. Dua dunia yang berbeda kini terhubung oleh satu hal, kalimat yang tidak pernah selesai. Dan di antara keduanya, satu kalimat terakhir menggema pelan, bukan untuk menutup, tapi untuk terus hidup.